Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tema 3 tokoh dan penemuan subtema 3. Ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1 dan 2. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat tentunya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di subtema 3 setelah kemarin kita belajar subtema 2 ya. Tadi kalian sudah melaksanakan evaluasi dalam bentuk kuis ya. Bagaimana kuisnya? Menarik bukan? Ya, bagi yang belum nanti bisa WA ke Bapak ya, biar nanti bisa dikerjakan lagi kuisnya. Bagi yang sudah, selamat ya. Bagi yang sudah nilainya bagus. Bagi yang belum, tetap semangat juga ya untuk meningkatkan kemampuan kalian atau meningkatkan hasilnya nanti di subtema 3 ini. Baik anak-anakku, di pembelajaran 1 dan 2 ini ada pemetaan kompetensi di pembelajaran 1 yaitu bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Kalian bisa lihat ini KD-nya ya, kompetensi dasarnya ya. Masih sama dengan KD-KD sebelumnya ya. Baik, dan kemudian ini pemetaan kompetensi dasar di pembelajaran keduanya. Ya. Kita akan gabung pembelajaran 1 dan 2 ini ya agar materinya cepat selesai. Di pemetaan kompetensi dasar pembelajaran 2 ini ada PPKN dan SBDP. Ya, kalian bisa baca di sini ya. Oke. Kemudian setelah ke pemetaan kompetensi dasar kita ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di pembelajaran 1 ini ada 6. Karena ada 3 mapel. Ya, silahkan kalian baca ya dengan seksama tujuannya. Baik, kalau sudah kita lanjut ke tujuan pembelajaran kedua. Di sini ada 4 ya. Menyebutkan contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dan kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, dan yang keempatnya memainkan lagu Mariam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Baik, itu tujuan pelajaran 2. Sekarang kita ke pembelajaran pertama ya. Akan membesarkan ya. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Ya, kita ke sini. Ayo membaca. Baca dengan teliti tes biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Ini masa kecilnya ya. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Oke ya, lanjut. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA beliau masuk di ITB,
Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Wah, luar biasa ya. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Vector, Habibie Term, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik itu keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Wah, luar biasa ya PJ Habibie ini ya. Setelah kita membaca teks tadi tentang Pak Habibie, jawablah pertanyaan berikut. Apa topik masalah dari teks tersebut? Yang pertama ya, apa topik masalah dari teks tersebut? Yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya. Dan yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawabannya. Ya. Ingat, ini masih tentang teks eksplanasi. Kita lanjutkan, cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi. Pensil, si kecil yang amat penting, dalam tabel berikut. Ini teks pensil, si kecil yang amat penting, ini ada di pembelajaran yang lalu ya. Silakan kalian lihat kembali. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Nomor 1 sampai nomor 5 ada aja lah ya. Minimal 1 sampai 5 ya.
Kosakata non bakunya ditulis di sini, kemudian arti katanya apa, kosakata bakunya apa, ya. Kalian sudah di pembelajaran terdahulu sudah dijelaskan tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Nah, setelah nanti kalian temukan kosakata bakunya, kalian nanti membuat kalimat dengan menggunakan kosakata baku. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat, ya. Seperti misalkan kalau ada di situ ada yang double, ya, double fungsi, misalkan para bapak-bapak misalkan. Yang dimasukkan dalam kalimat efektifnya adalah para bapak saja atau para ibu-ibu atau ibu-ibu saja yang dimasukkan, jangan double fungsi para dengan ibu-ibunya, ya. Itu sudah dijelaskan di pembelajaran terdahulu. Kemudian di sini Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, ayo berdiskusi. Silakan kalian amati, ya. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Nah, ini sebuah pabrik, ya, yang menghasilkan produk-produknya, kemudian diangkut produknya, ya. Kemudian diangkut oleh dari mobil, diangkut melalui pesawat. Kemudian diangkut lagi oleh mobil, kemudian sampailah ke gudang, ya. Kemudian didistribusikan sampai dengan ke penjual. Datanglah ke konsumen. Nah, itulah prosesnya tuh, ya. Jadi ini sangat membantu lah distribusi dalam kegiatan ekonomi. Akan lebih cepat sampai produk yang kita butuhkan itu, ya. Contohnya kalau kita ingin membeli kurma, ya, kurma itu kan dari Arab Saudi, ya, atau Saudi Arabia, ya. Nah, itu bisa sampai ke negara kita, atau kita beli produk dari luar negeri, ya. Itu juga sama. Begitu juga kegiatan ekspor dan impor, baik kita yang ekspor ke luar negeri ataupun kita yang impor dari luar negeri, itu menggunakan pesawat. Berarti sangat membantu. Baik, kita lanjutkan. Tadi setelah kalian amati bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri. Berikan beberapa contohnya. Nah, ya. Nah, ini bidang pertanian, bidang perikanan, dan industri. Semua ini bisa dilaksanakan atau dilakukan melalui transportasi udara. Mempercepat proses pengiriman, ya. Kemudian apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Wah, ini, ya. Mungkin barangnya akan lama sampai di tangan konsumen atau di tangan kita, ya. Karena tidak ada pesawat terbang, kapal laut, kereta api, truk kargo, ya. Nah, tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut, ya. Ada alat transportasi, beragam hasil produksinya, kehidupan masyarakat, ya. Tidak ada alat transportasi. Artinya ini kalau menggunakan alat transportasi,
bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, ditulis di sini. Ini kalau tidak ada alat transportasi, bagaimana kehidupannya dengan masyarakat, ya. Amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolahmu. Buatlah cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, yaitu dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan hingga sampai pada dirimu. Ya. Kalian membuat cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah. Tanyakan ya, yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, ya misalkan di kantin, ya misalkan kalian beli sankua untuk minum, atau kalian membeli minuman susu, misalkan susu ya. Nah, itu juga tidak berasal dari sekolah kan, itu berasal dari pabriknya di mana ya, sampai kalian minum misalkan. Nah, seperti itu ya, kalian boleh membuat ceritanya ya. Ceritamu dapat dalam bentuk tulisan atau gambar. Buatlah dengan jelas, rapi, dan menarik. Ya, oke, itu ya. Kemudian mengamati. Sekarang ke IPA. Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Diskusikan bersama teman untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Tuliskan dalam diagram pen berikut. Rangkaian seri, rangkaian paralel. Nah, ini dibuat diagram pennya ya. Rangkaian seri itu apa kelebihannya, rangkaian paralel itu apa kelebihannya, kemudian apa kekurangannya dari masing-masing rangkaian. Ini dibuat dalam diagram pen. Ayo renungkan, tekun, kerja keras, dan pantang menyerah adalah modal utama untuk menjadi seorang penemu. Sudahkah kamu disiplin mengerjakan tugas-tugas dengan tekun? Nah, ini kenapa disajikan tentang para penemu, tentang para penemu dari berbagai belahan dunia sampai dengan di negara kita seperti B.J. Habibie ya. Nah, itu agar kalian mencontoh sifat-sifatnya. Tekun, kerja keras, pantang menyerah. Nah, itulah modal daripada seorang penemu. Sudahkah kamu bekerja keras untuk menemukan jawaban dari beragam masalah saat mengerjakan tugas-tugas? Ya, misalkan ini banyak tugas yang belum dikerjakan ya, tugas-tugas sekolah. Sudahkah kamu berpendirian teguh dan pantang menyerah saat beberapa kali percobaan gagal? Nah, ya, ini kalian yang tahu sendiri ya. Kerjasama dengan orang tua, diskusikan bersama orang tua di rumah tentang pentingnya sikap kerja keras dan pantang menyerah. Minta orang tuamu bercerita tentang pengalaman mereka saat mengalami kegagalan dalam perjalanan hidupnya. Itulah pembelajaran di pembelajaran 1 anak-anakku ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Ya, ini penemu radio. Ayo bacalah teks berikut. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik.
Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi yang lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Apa dampaknya ya penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Yaitu tentang penemuannya itu menemukan radio ya sebagai sarana komunikasi. Kemudian apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Ya, diskusikan jawabanmu dengan seorang teman atau dengan orang tua kalian ya. Dulu radio itu benar-benar ya sampai saat ini juga sebagai alat untuk informasi ya, informasi dan komunikasi. Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Ya, boleh diisi nanti ini ya. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Nah, ini ada gambarnya ya. Gambar ini menggunakan hak dengan tanggung jawab. Kira-kira ini, wah. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Ada hak, ada kewajiban. Ini kayaknya waduh, belum saatnya ya. Udah gitu boncengan 3 orang lagi. Apakah berhak ini? Ya, kalian bisa jawab sendiri ya. Menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Ini tulis ya. Ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu ya, apa itu hak, apa itu kewajiban. Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Dari radio kamu juga dapat belajar musik. Lagu-lagu yang kamu dengarkan akan semakin memperkaya pengetahuanmu tentang musik. Sekarang kita akan berlatih kembali memainkan lagu Mariam Tomong dengan menggunakan alat musik ya. Ini masih sekitar lagu Mariam Tomong ya. Yang kemarin alhamdulillah sudah ada yang mengirimkan lagu Mariam Tomongnya dengan menggunakan pianika. Yang belum boleh ya, masih ditunggu. Berlatihlah kembali memainkan lagu Mariam Tomong dengan menggunakan alat musik. Perhatikan partitur lagu tersebut. Mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nada ya. Berlatihlah dalam
boleh kelompok, boleh sendirilah. Oke, untuk renungan apa yang telah kamu pelajari hari ini ya. Tadi kita sudah banyak belajar dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, yaitu tentang seorang penemu ya. Seorang penemu B.J. Habibie ya. Kemudian yang kedua eh, Guglielmo Marconi ya, penemu radio. Apakah penemu radio membawa manfaat bagi kamu? Ya, ini kalau ada manfaatnya silakan kalian tulis. Ya, untuk direnungkan saja. Sikap apa yang dapat kamu contoh dari Guglielmo Marconi? Ya, kerjasama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tuamu tentang penemuan radio. Ya, kalian boleh cerita tuh, bagaimana Guglielmo itu menjadi penemu radio. Mintalah pendapat orang tuamu tentang manfaat lain yang mereka rasakan dengan adanya penemuan radio. Mungkin orang tua kalian ya hidup di zaman sebelum modern seperti saat ini ya. Jadi banyak manfaat yang dirasakan oleh orang tua kalian tentang radio. Oke, itu saja anak-anakku ya untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.